Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Setiap memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, selalu akan muncul pertanyaan, bagaimana memaknai momentum tersebut dalam konteks kekinian. Sumpah Pemuda yang sesungguhnya meninggalkan jejak sejarah penting bagi Republik ini, kini seakan tinggal menjadi memori. Sumpah Pemuda yang kita rayakan hari ini tidak berlandaskan pemaknaan, tetapi hanya sekadar pengulangan saja. Sekuat apapun golongan muda tidak akan menjadi setangguh yang diharapkan kalau mereka tidak pernah belajar sejarah. Inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022 dengan tema menyiapkan pemimpin muda. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak pemirsa di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi di nomor telepon 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi Mbak Nunung. Pagi Eva. Apa kabar Mbak? Baik. Baik ya, sehat, salam sehat untuk Mbak Nunung dan juga pemirsa di rumah. Nanti kita akan bahas ya Mbak Nunung dalam momentum Sumpah Pemuda terkait dengan menyiapkan pemimpin muda di editorial Media Indonesia. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini Mbak Nunung. Yep. Yang pertama, masih menjadi sorotan publik tuntut tanggung jawab Badan POM. Publik mempertanyakan Mbak Nunung, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di mana kok bisa pengawas tetapi ada kejadian seperti ini, Mbak Nunung? Iya, ini kan kemarin terkait dengan kasus gagal ginjal akut begitu ya, yang kemudian sudah merenggut lebih dari 157. Iya, sudah 157 anak-anak kita begitu kan ya, tidak bisa diselamatkan karena indikasinya adalah keracunan, kita sebut etilen glikol dan dietilen glikol ya, itu yang sekarang ini didapat dari penelitian dan itu didapat dari obat sayangnya gitu ya. Kita semua tentu berpikir kan obat, makanan itu kan ada pengawasnya dan pengawasan itu berdasarkan undang-undangnya, peraturan Badan POM nomor 9 seperti yang kita lihat di Media Indonesia ini. Mereka tidak hanya untuk sebelum diedarkan, tetapi juga pada setelah diedarkan juga ada fungsi pengawasan di dalamnya. Kalau setiap kali Eva ya kita melihat, oh iya ini pada saat menjelang Natal atau Idul Fitri banyak yang kemudian kena ditarik oleh Badan POM karena expire date gitu kan. Ada yang keracunan makanan juga. Melewati masa daluarsa. Nah, mestinya kan tidak cuma soal masa daluarsa, mestinya juga kemudian kandungan, dan kita patut bertanya, apa yang kemudian dilakukan, SOP-nya apa untuk Badan POM ini untuk mungkin uji petik setiap kali periodik untuk obat, untuk makanan, itu kan perlu dilakukan gitu. Jangan pula sampai kecolongan seperti ini gitu ya. Betul, kita berharapnya sih begitu, semua orang berharap begitu kan, kita tidak ingin korban bertambah banyak. Tapi sampai saat ini belum ada pernyataan dari Badan POM terkait dengan kekeliruan di kebijakannya. Justru Mbak Nunung disampaikan oleh Badan POM, tanggung jawabnya ada di industri obat karena terdapat temuan tadi bahan baku yang diduga mengandung EG dan DEG. Betul, sudah pasti tanggung jawabnya ada di yang membuat gitu kan. Yang membuat obat bertanggung jawab, betul, karena dia harusnya tahu. Tetapi bukan berarti kemudian pemerintah ataupun dalam hal ini Badan POM tidak kemudian memberikan pengawasan begitu kan. Itu kan yang diminta oleh banyak orang, diminta oleh masyarakat. Kita tidak berharap akan jatuh korban lagi karena semuanya berpatok pada yang bertanggung jawab ya yang bikin. Ya iya, yang bertanggung jawab yang bikin, tetapi itu tidak mungkin resikonya tidak akan terlalu besar jika pengawasannya juga ditegakkan begitu. Dengan begitu, kalau kemudian sempat terjadi pelanggaran tidak berlarut-larut, itu kan masalahnya. Sekarang posisinya harus men-sweeping, harus meneliti banyak sekali obat, banyak sekali batch itu. Iya, itu menjadi penting ya. Betul kalau itu terjadi. Iya, jangan sampai itu terjadi lagi. Yang jadi penting bukan hanya kualitas, memastikan kualitas saat produk itu akan diedarkan, tapi saat diedarkan juga saat sudah beredar, itu juga ada harus periodisasi ada untuk pengawasan. Betul, dan terkait dengan desakan KLB, Mbak Nunung, kejadian luar biasa, ada statement dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bahwa menyebutkan
kasus ini, gangguan ginjal akut pada anak belum masuk kategori KLB karena ada indikator yang tidak dipenuhi karena kasus ini tidak menular, Mbak Nunung. Iya, ada juga statement yang menyebutkan bahwa yang penting kita melakukan kebijakannya nyaris mirip dengan KLB begitu kan. Ketika antidot diberikan itu gratis gitu, dibiayai oleh pemerintah. Kemudian perawatan BPJS itu kalau yang punya BPJS gitu ya, kalau enggak ya misalnya JKN gitu misalnya. Kemudian aturan atau SOP untuk tata laksana perawatan buat anak-anak yang kena itu dilakukan. Ya. Tetapi satu hal yang kita perlu juga dapatkan perhatian adalah awareness semua orang, awareness masyarakat, awareness petugas kesehatan gitu kan. Masih ingat COVID kan, kita belum lupa kan, itu kan mendadak dan kemudian semua orang rame-rame sosialisasi, pemerintah dibantu oleh berbagai pihak terkait, sosialisasi gitu, awareness kepada masyarakat. Kita jadi rajin cuci tangan karena itu gitu. Itu salah satu hal, awareness, membangun awareness itu penting gitu. Dan ini semua pihak harus juga langsung turun tangan gitu kan. Jadi mungkin dengan KLB bisa begitu, itu akan lebih bermanfaat. Baik, semua pihak harus turun tangan, berkolaborasi, jangan saling tuding-menuding ya, Mbak Nunung. Tidak perlu saling tuding-menuding. Iya, yang penting bagaimana penanganannya dengan baik. Kita sangat berduka dengan kasus ini, Mbak Nunung, duka mendalam untuk keluarga anak-anak ini. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Cukup banyak loh, banyak sekali ini. Lebih dari 157 sekarang. Gitu. Satu saja banyak, Mbak Nunung. Apalagi 157. Ya. Baik, itu adalah headline media Indonesia yang pertama. Kemudian kita bahas yang kedua, Mbak Nunung, terdakwa Arief diklaim hanya ikuti perintah Sambo. Ini kok kesannya ramai-ramai sepakat, Mbak Nunung, diperintah oleh Sambo? Bahwa itu memang diperintah, iya bukan? Ya, bahwa itu diperintah, iya betul gitu. Tetapi apakah tidak ada diskusi, kita tidak tahu ya. Apakah sebegitu kuatnya pengaruh Sambo, kita tidak tahu. Apakah ini upaya untuk meringankan hukuman? Saya berpikir semua orang yang menjadi terdakwa di pengadilan pasti berpikir untuk bagaimana meringankan hukuman. Semua penasihat hukum para terdakwa juga berpikir bagaimana meringankan kliennya, gitu kan, hukuman kliennya, gitu kan. Dan rasanya mungkin mereka berpikir akan ringan hukumannya kalau paling tidak ada perintah satu hal dan mereka tidak kuasa menolak perintah. Hal kedua, begitu kan, kalau itu dibuktikan bisa jadi lebih ringan. Dan tetapi yang sudah pasti faktanya adalah mereka membantu menghalang-halangi penyidikan. Ya, obstruction of justice tentu ini harus dibuktikan, betulkah sekuat itu relasi kuasa dan betulkah hanya karena diperintah, tidak bisa menolak sama sekali, Mbak Nunung? Tidak bisa diskusi ya. Kita akan nantikan ya, sidangnya masih panjang, Mbak Nunung. Pekan depan juga masih ada pemeriksaan saksi untuk terdakwa-terdakwa lainnya dalam kasus ini. Berikutnya kita akan bahas ya, Mbak Nunung, jelang pemilu tahun 2024, sosialisasi cepat dan masif andalkan pers. Kita lihat di halaman ketiga Media Indonesia, ada foto kerjasama KPU dengan Media Group Network. CEO Media Group Network Muhammad Perdal Akib dan Ketua KPU Hashim Asyari menunjukkan dokumen kerjasama seusai penandatanganan di kantor KPU Jakarta. Nah, ini kerjasama untuk mengawal pemilu 2024 ya, Mbak, ada di Election Channel. Iya, kita sudah meluncurkan di Election Channel untuk semua platform kita, baik itu cetak, mau radio, online, ataupun televisi. Kita sudah luncurkan channel election gitu, election channel. Satu hal kita memang kerjasama dengan KPU ini bukan yang pertama ya, Eva ya. Tetapi kerjasama kali ini saya rasa istimewa karena pemilu yang kita hadapi juga istimewa di 2024. Pemilunya presiden, legislatif, dari pusat sampai daerah, kemudian DPD, kemudian seluruh kepala daerah dari tingkat 2 ke tingkat 1, semuanya serentak. Itu pemilu yang besar dan butuh sosialisasi. Kita berharap bahwa pemilu yang ke depan ini polarisasi tidak terjadi begitu kuat seperti pemilu yang sebelumnya. Kita punya pengalaman untuk itu rasanya kemudian kerjasama media ini
diharapkan sangat bermanfaat ya. Pemahaman masyarakat untuk pemilu, mari memilih dengan gembira. Begitu. Betul, mari memilih dengan gembira, dan disampaikan juga bahwa AMJN ini kan punya kekuatan beragam platform ya Mbak. Ya, ini betul. akan efektif untuk sosialisasi kepada masyarakat. Saya yakin karena kita kan dengan platform yang banyak dan beraneka ini akan membantu pemerintah, membantu KPU untuk sosialisasi lebih baik ya. Baik Mbak Nunung, itu adalah 3 headline Media Indonesia untuk hari ini. Mbak Nunung dan juga pemirsa, berikutnya kita bahas editorial Media Indonesia menyiapkan pemimpin muda. Nah, kalau setiap peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, pertanyaannya adalah sama Mbak Nunung, bagaimana memaknai ini? Jangan sampai hanya seremoni saja, tetapi harusnya bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya gimana dalam konteks kekinian? Iya, setiap kali 28 Oktober kita selalu berpikir, oh iya Sumpah Pemuda bla 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 gitu ya. Apa sih yang kemudian kalau saya berpikir esensinya apa sih? Itu adalah memperkuat kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa tidak hanya kaum muda sebenarnya ya kan, ini bagaimana pemuda pada masa itu memperkuat kebangsaan, rasa berbangsa mereka, dan itu yang kemudian mestinya terus kita pupuk, tidak mengenal pada 28 Oktober saja begitu ya, harusnya begitu bulan Oktober kita langsung berpikir soal pemuda. Padahal tidak, tiap hari kita harus melakukan sesuatu dan tiap hari kita harus berbuat sesuatu begitu kan. Eva, hidup kita ini berasal dari kepingan-kepingan masa lalu, kepingan-kepingan sejarah, kepingan-kepingan hal-hal yang kita lalui. Begitupun para pemuda ini gitu kan. Jadi apa yang didapat mereka dari mulai mereka lahir sampai remaja sampai dewasa, itu yang akan menjadi bekal mereka. Kalau mau bicara soal pemimpin muda seperti yang disampaikan oleh editorial, bekal itu juga didapat dari mereka sejak kecil gitu. Apa yang didapat, apa yang terjadi di lingkungan mereka itu berpengaruh kepada hidup mereka di masa depan dan berpengaruh pada putusan mereka ketika mereka menjadi pemimpin. Jadi kita pun berperan untuk kemudian memberikan lingkungan yang baik untuk para muda yang menjadi pemimpin di masa depan. Betul. Nah, bekal-bekal seperti apa saja yang harus disiapkan untuk menyiapkan pemimpin muda, nanti kita akan bahas lagi ya Mbak Nunung. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia menyiapkan pemimpin muda. Menyiapkan pemimpin muda. Dalam setiap kita memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, selalu akan muncul pertanyaan, bagaimana memaknai momentum tersebut dalam konteks kekinian. Pada saat yang sama, di kalangan kaum muda, gema ikrar Sumpah Pemuda itu secara faktual mulai hanya terdengar sayup-sayup. Makin lama boleh jadi makin tak terdengar. Sumpah Pemuda yang sesungguhnya meninggalkan jejak sejarah penting bagi Republik ini, kini seakan tinggal menjadi memori. Sumpah itu seolah hanyalah artefak dan cukup disimpan di dalam laci sejarah. Kalaupun dirayakan atau diperingati, kerap kali cuma sebatas seremoni tanpa meninggalkan arti. Sumpah Pemuda yang kita rayakan hari ini bukan berlandaskan pemaknaan, melainkan hanya sebuah sekadar pengulangan. Sumpah Pemuda tak lagi muncul sebagai referensi generasi muda dalam mengeratkan persatuan sekaligus menggelorakan perubahan. Padahal peristiwa atau sejarah masa lalu penting diingat untuk refleksi membangun masa depan bangsa. Sekuat apapun golongan muda, sehebat apapun mereka sehingga selalu digadang-gadang sebagai tumpuan harapan masa depan bangsa, tidak akan menjadi setangguh yang diharapkan kalau mereka tak pernah belajar sejarah. Sejarah, apalagi sebuah peristiwa yang menandai munculnya hasrat akan persatuan bangsa, sejatinya ialah vitamin yang akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman hari ini yang tak ringan. Syaratnya, sejarah tidak diglorifikasi hanya sebagai catatan hebat masa lalu, tapi juga digali substansinya.
diselami intisarinya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman seperti itulah kita mengajak anak-anak muda dengan segala keunggulan dan kekurangannya untuk mau dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perjalanan bangsa ini ke depan. Di zaman apapun, kaum muda akan selalu menjadi agen perubahan. Kini, di era kehidupan yang serba instan, kerap menihilkan proses karena mengutamakan hasil, dan serba dimudahkan karena campur tangan teknologi adalah tantangannya. Itu jelas tidak akan mudah dilalui. Karena itu, negara juga mesti ambil peran besar untuk memfasilitasi penyiapan para generasi muda ini sebagai calon pemimpin negeri. Tidak saja menyiapkan mereka pada sisi karakter yang mengacu pada isu integritas dan nasionalisme, tapi membangun mereka menjadi manusia yang berkualitas sekaligus produktif. Ingat, kaum muda ialah aktor utama dari bonus demografi. Kalau sang aktor syarat keunggulan dan kekuatan, bangsa ini akan menangguk profit dari bonus tersebut. Sebaliknya, bila aktornya tak punya karakter kuat, nihil integritas, minim produktivitas, alih-alih bonus demografi, surplus kaum muda itu malah akan menjadi bencana. Kita sepatutnya bersyukur karena banyak anak muda di negeri ini yang tak hanya cerdas dan punya prestasi, tapi juga tangguh dan berintegritas tinggi. Sebagian bahkan sudah membuktikan mampu menjadi pemimpin, baik wilayah maupun perusahaan yang berhasil. Anak-anak muda cerdas kini juga sudah mampu menjadi motor penggerak ekonomi. Namun harus diakui, tidak sedikit pula generasi muda yang malah terbawa ke dalam arus yang salah, arus budaya instan, arus kemalasan, arus kecurangan, arus kebencian akan perbedaan, dan arus-arus lain yang akan menjauhkan anak-anak muda dari keidealan. Pada bagian lain, golongan muda ini sesungguhnya masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari kaum tua. Akan tetapi, faktanya negeri ini sedang mengalami defisit keteladanan dari golongan tua. Seringkali bukan contoh baik yang mereka pertontonkan, melainkan perilaku busuk yang tak patut ditiru. Karena itu, momentum Hari Sumpah Pemuda kiranya tak hanya menjadi pengingat bagi kaum muda untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri, tetapi juga peringatan bagi kaum tua agar bisa menjadi teladan yang baik, sekaligus menuntun generasi penerusnya menjadi pemimpin yang cakap di masa depan. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Nah, kita akan bahas kali ini sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Co-Chair Youth 20 G20 dan juga juru bicara Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Budi Sugandi. Selamat pagi Mas Gandi, salam sehat Mas. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva, salam pemuda. Salam sehat, salam pemuda. Mas Gandi, dalam rangka atau momen Sumpah Pemuda ini, menurut Anda cara yang tepat seperti apa untuk menyiapkan pemimpin dari para generasi muda? Ya, pertama, makasih Mbak Eva. Karena ini kan masih momentum Hari Sumpah Pemuda ya. Menurut saya, memang kita itu harus meneladani para pemuda-pemudi 94 tahun silam yang berkumpul di satu tempat. Itu dari berbagai tempat, ada Jong Java dari Java, ada Jong Celebes dari Sulawesi, ada Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Borneo dari Kalimantan, dan seterusnya. Ya. Nah, mereka itu kan berkumpul untuk mengikrarkan diri menjadi Indonesia. Tepatnya kan 28 Oktober 1928. Nah, momentum emas ini menurut saya, para pemuda itu punya tujuan dan mimpi yang sama, meskipun mereka hadir dari hal atau budaya atau bahasa yang berbeda-beda waktu itu. Nah,
ini menurut saya bisa menjadi landasan bagi kita dalam berpijak, karena mereka ingin Indonesia itu merdeka dari penjajahan dan dalam kata lain ingin menjadi Indonesia merdeka. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Eva tadi, menurut saya untuk menyiapkan pemimpin itu ada dua. Pertama dari kaum muda itu sendiri dan yang kedua dari pemerintahan. Nah, kaum muda menurut saya memang kita harus meneladani kembali lagi kepada para pemuda-pemudi 94 tahun silam. Kita harus visioner, harus integritas, harus berkarakter dan memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, yang kedua menurut saya, kita juga anak muda itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Kita tahu sudah banyak perubahan, ada artificial intelligence, ada IoT, NFT, dan seterusnya. Dan yang terakhir menurut saya dari pemerintah sendiri juga harus concern kepada harus ada semacam blueprint atau kerangka kerja yang memang memberikan ruang seluas-luasnya bagi kaum muda untuk terus bisa mengekspresikan kemampuan dirinya. Dan juga harus diberikan ruang di berbagai sektor termasuk di pemerintahan, bagaimana anak muda yang membangun bisnis, UMKM juga diberikan ruang. Dan yang terakhir dari sisi pemerintahan menurut saya harus bisa menjadi teladan juga bagi kaum muda. Saya rasa itu Mbak Eva. Baik, jadi dua ya di kaum muda dan juga dari pemerintah. Kalau kita fokus dulu ke kaum muda, Mas Gandhi, saat ini kan tantangannya tidak mudah ya, era disrupsi media sosial yang begitu bebas. Nah, karakter anak muda seperti apa yang diperlukan dalam menghadapi atau menyikapi tantangan-tantangan ini? Ya, era disruption ini menurut saya adalah bagaimana kemampuan adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi saya menjadi kunci bagi kaum muda sendiri. Yang kedua, kita harus punya nilai yang memang kita pegang, yaitu menurut saya nilai Pancasila itu menjadi hal yang unik bagi Indonesia yang perlu kita pegang. Baik. Nah, kalau dari sisi pemerintah, ada catatan Anda terkait dengan pemerintah yang menurut Anda, Mas Gandhi, harus menyiapkan blueprint, kemudian memberikan ruang yang luas untuk anak-anak muda. Sudah cukup yang dilakukan pemerintah saat ini atau belum? Ya, jadi memang kita harus memberikan pengakuan juga. Sudah banyak terobosan dan juga ruang yang diberikan oleh pemerintah saat ini, tapi tentu harus terus dibenahi. Saya kalau ketemu dengan teman-teman di lapangan yang punya bisnis, ada UMKM juga, mereka memang banyak yang terbantu. Tapi sekali lagi, mereka juga berharap diberikan ruang lebih luas lagi. Misalnya dalam hal teman-teman UMKM, tentu ketika mereka mencoba head to head dengan pengusaha besar, tentu mereka punya kekurangan. Nah, di situ bisa jadi dibikin misalnya rumah UMKM. Jadi mereka bisa berkumpul di situ ketika ada kebutuhan yang sifatnya skala besar, ya juga mereka bisa diberikan kesempatan. Saya rasa itu beberapa contoh. Yang kedua, dari sisi pemerintahan memang saya lihat sudah ada beberapa tokoh muda baik di legislatif dan seterusnya, termasuk beberapa menteri kita juga muda ya, Menteri Pendidikan misalnya, Menteri Pariwisata, Mas Nadiem, ada Mas Menteri Sandiaga Uno dan seterusnya. Ini merupakan hal yang positif. Kita selaku anak muda merasa, oh kita bisa juga nih diberikan kepercayaan sampai jabatan menteri misalnya. Tapi di luar itu tidak sekedar hanya jabatan politis saya rasa ya, tapi bagaimana anak-anak muda juga harus didorong maju dalam bidang iptek, saintek, dan seterusnya. Karena dunia saat ini menurut saya kalau kita tidak menguasai itu, kita akan ketinggalan. Ya, baik. Selain karakter yang tadi Anda sampaikan, jelang bonus demografi ini apalagi yang perlu disiapkan para generasi muda untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan? Iya, bonus demografi menarik ya, karena saya baca data di tahun 2030 sampai 2040 itu kan
kita sekitar 64% itu adalah anak muda, yaitu usia produktif. Nah, memang menurut saya ini ada hal positif dan negatifnya. Positifnya tentu beberapa negara seperti Jepang yang bisa maju waktu itu, dia ada di titik tersebut, walaupun sekarang akan terbalik nantinya. Nah, kita harus menurut saya menyiapkan diri betul. Jangan sampai kita tidak siap dengan itu. Jadi kita harus menjadi tuan di negeri kita sendiri pada masa-masa itu, karena pada tahun tersebut juga ini akan banyak juga orang yang ingin masuk ke Indonesia, yang ingin bekerja dan juga melakukan sesuatu. Nah, kalau kita tidak siap, maka kita hanya akan jadi pekerja di situ. Seharusnya kita mencoba memposisikan diri untuk menjadi posisi di atas, begitu. Nah, kemudian menurut saya penyiapannya itu harus dari sekarang. Sekarang saja, kita tidak perlu menunggu 2030-2040. Saat ini aja, kalau Gen Z dan Gen milenial dikumpulkan, itu bisa mencapai 53%. Berarti kita ini mayoritas. Kita ini tidak hanya masa depan, tapi kita ini masa sekarang. Nah, pendidikan menurut saya harus masuk di sini. Pendidikan dari level SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sebelum SD itu harus sudah digodok bagaimana menciptakan anak-anak yang visioner, berkarakter, dan juga mampu beradaptasi. Baik. Terima kasih Mas Gandhi untuk sudah bergabung bersama kami, Co-Chair Youth 20 G20 dan juru bicara Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Budi Sugandi. Selamat pagi, salam sehat. Mas Gandhi, terima kasih sudah bergabung. Mbak Nunung, tadi kita sudah simak ya, Mas Gandhi sampaikan bahwa tidak bisa sendiri, kaum muda harus ada dukungan dari pemerintah. Jadi harus bersama-sama Mbak Nunung, dari kaum muda menyiapkan diri, dari pemerintah juga menyediakan ruangnya. Ya, ada satu hal selalu kita bilang, anak muda mesti begini, anak muda mesti begitu ya. Tapi satu hal di sisi lain juga kita harus berpikir, apa yang sudah disiapkan untuk menjadikan anak muda punya bekal seperti itu gitu kan. Dan persiapan itu tidak dilakukan oleh anak muda bukan, dilakukan oleh orang yang ada sekarang, kita sekarang ini gitu kan. Generasi sebelumnya taruhlah begitu ya, mungkin bukan Eva ya, saya mungkin ya. jadi generasi yang ada sekarang, seperti tadi saya bilang, hidup seseorang itu berasal dari kepingan-kepingan yang pengalaman dia dari mulai kecil. Artinya apa yang ada sekarang itu akan berpengaruh kepada masa depan. Gitu. Kita kan tidak tahu masa depan akan seperti apa. Anak-anak muda sekarang atau anak-anak kita sekarang akan mendapatkan tantangan yang berbeda. Yang kita bisa lakukan adalah seperti tadi Mas Gandhi sampaikan, memberikan bekal, gitu kan. Bagaimana kemudian kalau tadi disebutlah bonus demografi, gitu kan. Anak muda banyak, gitu. Banyak saja tidak cukup, tetapi banyak harus berkualitas, begitu kan. Kalau banyak berkualitas, itu akan mampu membuat bangsa kita lebih besar, gitu kan. Nah, kalau banyak tetapi tidak berkualitas, yang ada beban, begitu kan. Itu persoalannya kan tadi. Jadi menyiapkan generasi muda seperti saya sebutlah, seperti disampaikan oleh Mas Gandhi tadi, yang visioner, gitu kan, yang berkarakter, yang mampu beradaptasi, begitu. Kalau kemarin disebutkan Pak Jokowi di akun medsosnya ya, gitu. Konektivitas fisik dan digital adalah salah satu sarana. Ada infrastruktur yang kita bisa lihat, ada pendidikan, ada segala macam. Tetapi juga ada lingkungan. Kemudian yang kita tadi cerita, kalau orang dihadapkan pada pertempuran tiap hari gitu ya, taruhlah seperti pemilu kita yang lalu itu, ketika polarisasi begitu besar, keteladanan kurang, itu jadi soal. Itu tiap hari anak-anak dihadapkan pada seperti itu. Ketika seperti kata media Indonesia ini di editorial kita, miskin keteladanan. Jangan sampai kita miskin keteladanan begitu. Karena itu akan berpengaruh pada masa depan kita. Jadi masa depan itu tidak hanya bergantung kepada generasi muda yang akan menghadapinya pada masa depan, tetapi juga bergantung pada kita. Bagaimana kita menyiapkan generasi muda. Betul. Keteladanan, lingkungan yang kondusif bisa mempermudah ya untuk menyiapkan anak-anak muda yang berkualitas ya Mbak Nunung, bukan hanya banyak jumlahnya tetapi harus berkualitas. Kita akan bahas lagi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Kita akan langsung sapa, sudah terhubung bersama kami beberapa penelpon. Yang pertama Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ihwan, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Inung. Selamat pagi Pak. Dengan Mbak Nunung ya Pak? Ya, silakan Pak. Kalau menyiapkan pemimpin muda, dan kita momentum yang paling bagus adalah mengingat Hari Sumpah Pemuda ini, kesadaran berbangsa, bermasyarakat, ya, bernegara. Nah, itu sejarah. Jadi bagaimanapun juga kesinambungan sejarah itu tidak bisa ditinggalkan. Sebab meninggalkan sejarah berarti tidak punya bahan pertimbangan, alat ukur, pedoman, bahkan suri teladan. Dan yang kita butuhkan adalah sekarang ini, apalagi 2024 nanti itu, adalah bahwa apa yang terjadi sekarang adalah bagaimana generasi mudanya sekarang ini untuk yang akan datang. Nah, untuk itulah diperlukan politikus yang negarawan yang politikus, kuat, dan dia orang besar, kuat kekuasaannya, besar nyalinya. Nah, itu yang anak muda yang kita harus memberikan pendidikan politik yang benar, baik, indah, sehat, dan normal. Dan ini adalah keteladanan apa yang kita kerjakan orang tua sekarang ini untuk yang akan datang. Nah, nasionalisme, patriotisme itu isi dasar. Dan itu jangan dilepaskan dengan sejarah. Nah, jadi penyimpangan yang terjadi hari ini, ya, ini berbahaya bagi generasi muda. Polek, Sosbud, Hankam, mereka harus sadar bahwa mereka sekarang ini dituntun untuk nyimpang dari yang seharusnya dilakukan menurut pendiri negara. Negara ini untuk apa? Lalu dasarnya apa, arahnya kemana? Itu kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, pendidikan politik yang benar, baik, indah, sehat, normal itulah yang harus kita lakukan mulai sekarang. Nah, ini. Jadi yang tua sudah tahu tuanya sudah. Nah, begitu. Saya kira itulah yang penting. Terima kasih. Pak Ihwan, ada pesan untuk generasi muda? Untuk generasi muda, ya semangat kebangsaan inilah. Jadi semangat Sumpah Pemuda ini menjadi dasar untuk kita berbuat. Jangan tinggalkan sejarah. Kalau meninggalkan sejarah tidak punya bahan pertimbangan, alat ukur, pedoman, bahkan suri teladan. Lalu hilang kita dari kesinambungan sejarah. Nah, kalau sudah hilang, rusak kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jangan tinggalkan sejarah ya. Terima kasih Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Berikutnya Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus Luwat, salam sehat Pak. Salam sehat selalu untuk kita semua, seluruh warga NKRI tercinta. Terima kasih untuk kesempatan. Kami harus beri komentar terkait Hari Sumpah Pemuda dan menyiapkan pemimpin muda. Saya sangat-sangat sependapat bahwa dari sejak dini kita harus persiapkan pemimpin-pemimpin muda kita ke depan supaya dia bisa pegang Indonesia dan harus bagus dalam memimpin. Nah, mari belajar dari sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah. Sejarah bagaimana pemuda Indonesia 94 tahun yang lalu telah berjuang mempersatukan kita melalui Sumpah Pemuda. Pemuda yang berbuat. Maka kita harapkan pemuda-pemuda saat ini harus baik. Jangan terpengaruh dengan narkoba. Kemudian pesan saya khusus untuk generasi muda. Bahwa kita harus hargai sejarah.
Jangan kita melupakan sejarah. Dan sejarah tidak boleh diglorifikasi. Jangan hanya mengglorifikasi sejarah, yaitu hanya sebagai catatan hebat masa lalu. Tapi juga haruslah digali substansinya, diselami intisari dari sejarah itu sendiri, supaya kita bisa menata kehidupan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan pemuda sehari-hari, pemuda rakyat Indonesia, supaya kita semua baik. Jangan ada yang merusak hubungan kita, budaya kita, asal suku kita, perbedaan kita. Perbedaan itu adalah anugerah. Mari pemuda-pemuda tanamkan ini, supaya jangan ada benih-benih yang akan merusak kita ke depan. Kita mau Indonesia ini tetap utuh, baik, bersatu. Sampai kapanpun kami di batas NKRI dengan Malaysia tetap harus membunyikan kebersamaan. Kesatuan kita Republik Indonesia itu adalah harga mati. Pancasila itu adalah ideologi. Itulah Sumpah Pemuda, jangan dilupakan. Jangan ada dibiarkan masuk benih-benih yang merusak kesatuan ideologi kita di Indonesia ini. Ya, Mari kita terima kasih. Kebersamaan kita. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih Pak Yunus Luwat. Berikutnya Ibu Ong Meiwa dari Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi, salam sehat Bu. Salam sehat, selamat pagi Mbak Eva, Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Sumpah Pemuda, jiwa pemuda menggelora. Dengan sendirinya saatnya yang tua menyerahkan estafetnya kepada pemuda. Pemuda berpotensi dan jangan sampai melupakan sejarah kita Mbak Nunung, Mbak Eva. Karena perjuangan anak muda di sejarah kita itu mempertahankan NKRI kita Mbak. Banyak sekarang potensi anak muda yang berkreatif. Banyak juga yang menjadi pemimpin bangsa ini, termasuk Menteri Pendidikan, Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN. Kita bangga Mbak dengan semangat pemuda membawa bangsa ini maju. Jangan terus-terusan yang tua memegang tampuk pemerintahan ini Mbak. Jadi biar berkreatif. Jadi dengan adanya kemajuan digital, dengan kemajuan ekonomi, kita juga anak muda harus berkreatif. Tidak anak muda sia-sia Mbak, jadi pengangguran, balapan, dan apa itu dengan narkoba dan sebagainya. Hilangkan pemikiran itu. Saatnya pemuda untuk membangun negeri ini agar bangsa ini maju Mbak. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meiwa dari Jakarta. Mbak Nunung, tadi ada pesan-pesan ya dari para penelpon untuk anak muda jangan tinggalkan sejarah. Kemudian juga ada pesan juga untuk generasi pendahulunya, mari berikan teladan yang baik supaya anak-anak mudanya juga baik, Mbak Nunung. Betul, kan kita tidak bisa bilang mari belajar pada 100 tahun yang lalu atau 94 tahun yang lalu gitu. Padahal sepanjang 90 sekian tahun itu tidak banyak yang bisa dipelajari gitu kan. Karena yang namanya nilai itu kan diteladankan, disampaikan dari satu generasi ke generasi lain gitu kan. Dari bapak ibu ke anaknya lagi, ke anaknya lagi. Jadi tidak bisa kemudian kita bilang sesudah sekian lama baca sejarah. Terus tidak ada sesuatu yang kemudian ada di pemikiran anak itu yang seperti apa ya gitu kan. Kalau tadi para penelpon menyebutkan ya jangan melupakan sejarah, betul, jangan melupakan sejarah. Bagaimana pada saat itu semangat kebangsaan dibangun, semangat keindonesiaan dibangun begitu kan oleh kaum muda, dan sekarang semangat itu mestinya tetap ada dan kemudian kita pelihara dan diteruskan dari generasi ke generasi sehingga kita menjaga tidak cuma anak muda yang sanggup menghadapi masa depan, tetapi menjaga keindonesiaan kita ini tetap ada hingga masa depan begitu kan. Dan kalau kita tadi bicara, siapa tadi yang menyebutkan bahwa kita juga harus
dengan kebangsaan itu kita harus menjaga juga pluralitas. Orang harus Pak Yunus Luat ya menyampaikan bahwa ya perbedaan orang harus mau menerima perbedaan dengan baik, tidak kemudian saling gontok-gontokan karena saya berbeda pandangan begitu kan. Tidak begitu gitu. Perbedaan itu membuat Indonesia ada. Kita memang didasarkan pada pluralitas begitu kan pada awalnya negara kita dibentuk gitu. Jadi kalau kita mau ya kita harus menjaga itu pluralitas itu gitu. Dan pluralitas itu tidak bisa kemudian sekonyong-konyong disampaikan kepada anak-anak kita tanpa ada teladan gitu. Tanpa kita setiap kali membiasakan bahwa ya ada perbedaan di antara kita gitu. Tetapi itu bukan sebuah sarana untuk kemudian menjadi pertempuran begitu di antara satu pihak dengan yang lain. Anugerah ya, perbedaan itu adalah anugerah dan itu tidak bisa diajarkan begitu saja di buku gitu ya. Tidak bisa diajarkan begitu saja di buku, artinya butuh teladan yang nyata dari para generasi pendahulu. Kemudian bagaimana juga menjaga semangat ini, semangat keindonesiaan terus terjaga sampai kapanpun. Mbak Nunung, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa dan Mbak Nunung, tadi sempat kita bahas ya sebelum jeda sebelumnya, situasi sekarang itu kondusif nggak sih Mbak Nunung untuk menyiapkan generasi muda yang betul-betul berkualitas untuk Indonesia? Mungkin yang paling tepat menjawab itu generasi muda seperti Eva ya. Tapi beginilah, kalau kita merasa sekarang ini belum kondusif, ya mari kita tingkatkan. Kalau sudah cukup kondusif, tetap saja kita harus tingkatkan. Jadi yang penting sekarang adalah usaha bagaimana kemudian kita membekali para muda ini dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebangsaan yang kita berharap bisa dilestarikan begitu kan. Dan karena tantangan ke depan tidak hanya soal kebangsaan. Orang-orang muda ini menghadapi tantangan yang begitu banyak. Jadi yang kita bisa lakukan adalah, yang bisa dilakukan oleh yang ada sekarang adalah kemudian menyiapkan orang-orang muda, menyiapkan bekal kepada mereka. Gitu. Sesudahnya kita cuma tinggal berharap bahwa para muda ini ke depannya akan punya bekal cukup baik untuk bisa mengatasi semua masalah kebangsaan, masalah apapun untuk kemajuan bangsa Indonesia. Gitu. Dan Mbak Nunung sampaikan menyiapkan generasi muda yang berkualitas ini tidak instan ya Mbak Nunung, butuh waktu yang panjang dengan keteladanan dan juga semua pihak harus punya awareness yang sama, semua pihak harus punya sense yang sama untuk memelihara semangat keindonesiaan ini ya. Iya, jangan sampai kalimat kebangsaan, nilai kebangsaan itu sekedar nantinya jadi jargon. Tidak pada implementasinya begitu. Itu yang kita khawatir gitu kan. Infrastruktur segala macam, konektivitas digital, konektivitas antar pulau, semua dibangun dalam posisi fisik yang nyata dan kemudian membantu kita untuk mendekatkan orang-orang muda di seluruh Indonesia. Tetapi lebih dari itu kita harus membekali mereka dengan keteladanan. Betul, seperti disampaikan oleh editorial Media Indonesia hari kita ini. Bangga dengan kontribusi anak-anak muda sekarang, tetapi tentu kita nantikan lagi kontribusi yang lebih besar dari generasi muda sekarang yang disiapkan menjadi pemimpin muda di masa depan. Kita tunggu juga dari Eva ya. Siap Mbak Nunung, terima kasih. Mohon teladannya juga selalu Mbak Nunung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Mbak Nunung. Terima kasih Eva. Pemirsa, golongan muda sesungguhnya masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari kaum tua. Akan tetapi faktanya negeri ini sedang mengalami defisit keteladanan dari golongan tua. Karena itu momentum Hari Sumpah Pemuda kiranya tak hanya menjadi pengingat bagi kaum muda untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri, tetapi juga peringatan bagi kaum tua agar bisa menjadi teladan yang baik, sekaligus menuntun generasi penerus menjadi pemimpin yang cakap di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia hari ini. Saya Eva Wondo atas nama rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan sampai jumpa. Metro TV